Pagi itu matahari baru saja menembus celah awan, menghangatkan kota yang mulai ramai oleh suara klakson dan langkah-langkah terburu. Di salah satu sudut kota itu, tepatnya di area pembangunan kampus baru milik Universitas Nusantara, seorang pemuda sederhana tengah mengangkat semen di bahunya. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, tapi matanya jernih, tajam, menyala oleh semangat hidup. Namanya Raka. Usianya baru 22 tahun, tapi garis keras kehidupan sudah terlukis jelas di wajahnya. Ia datang dari kampung di pinggir Cianjur, merantau ke kota demi menafkahi ibunya yang sakit dan adik kecil yang masih sekolah. Ia bukan sarjana, bukan anak orang kaya. Hanya seorang pemuda yang belajar dari kerasnya dunia, dengan tangan yang penuh kapalan dan hati yang tak pernah berhenti berdoa. Setiap pagi, sebelum matahari muncul, Raka sudah bangun. Ia akan menyiapkan bekal sederhana, nasi dingin dan sambal teri, sebelum berjalan kaki hampir 2 km ke lokasi proyek. Di sana, bersama puluhan pekerja lain, ia mengaduk semen, mengangkat besi, dan menegakkan bata demi bata yang kelak menjadi gedung megah tempat orang-orang terdidik belajar tentang masa depan. Namun, pagi itu berbeda. Ketika truk besar datang membawa material, dari arah gerbang proyek terlihat seorang gadis turun dari mobil hitam mewah. Rambutnya panjang berkilau, kemejanya putih bersih, dan langkahnya tegap meski mengenakan sepatu hak rendah. Para pekerja spontan menoleh, karena pemandangan seperti itu jarang sekali muncul di tengah debu dan keringat. Gadis itu bernama Alia Prameswari, mahasiswi jurusan arsitektur tingkat akhir, putri tunggal pengusaha properti ternama, dan salah satu mahasiswa berprestasi di universitas itu. Ia datang untuk melakukan survei lapangan, bagian dari proyek tugas akhirnya yang kebetulan bekerja sama dengan proyek pembangunan tempat Raka bekerja. Selamat pagi, Pak. Saya izin melihat area sisi timur, sesuai janji dengan mandor, katanya sopan pada penjaga gerbang. Raka yang kebetulan sedang mengaduk semen di dekat situ hanya melirik sekilas, lalu kembali bekerja. Ia sudah terbiasa melihat orang-orang berjas, bersepatu mengkilap datang memeriksa proyek, biasanya hanya sebentar lalu pergi lagi. Tapi entah kenapa, gadis itu berbeda. Ada sesuatu yang membuat matanya terpaku sedikit lebih lama dari biasanya. Mungkin karena senyumnya yang tenang. Atau karena mata itu, mata yang seolah tidak jijik melihat debu dan lumpur di sekelilingnya. Beberapa menit kemudian, Alia berjalan ke area di mana Raka bekerja. Ia mengeluarkan ponselnya, memotret beberapa bagian bangunan, lalu mencatat sesuatu di buku kecil. Raka yang tengah mengangkat ember semen, tak sengaja memercikkan sedikit air ke arah kakinya. "Aduh, maaf, Mbak, saya nggak sengaja," serunya panik. Alia menatap ke bawah, melihat cipratan kecil di ujung celananya, lalu tersenyum. "Tidak apa-apa, Mas. Ini bagian dari survei lapangan. Kalau mau tahu dunia nyata, ya harus siap kotor," jawabnya sambil tertawa kecil. Raka terdiam. Belum pernah ia mendengar seseorang dari kalangan atas bicara seperti itu. Biasanya, orang-orang seperti Alia akan marah, menatap sinis, atau bahkan mengeluh soal kotoran dan debu. Tapi gadis ini berbeda. "Mas, boleh saya tanya?" Suara lembut itu memecah lamunannya. Iya, Mbak. Silakan." Kalau membangun struktur seperti ini, posisi adukan semen harus berapa banding berapa ya? Saya baca di buku C1-3, tapi di lapangan sering berbeda. Raka tersenyum kikuk, sedikit heran karena seorang mahasiswi sepertinya mau bertanya pada tukang. "Iya, Mbak. Kalau di teori 1-3, itu bagus buat struktur yang ringan. Tapi kalau fondasi, biasanya lebih kental, jadi 1-2, biar kuat." Alia menulis cepat di buku catatannya, lalu mengangguk. "Terima kasih, Mas, siapa ya namanya?" "Raka, Mbak." "Tukang sini," jawabnya sambil menggaruk kepala, canggung. "Baik, Mas Raka. Terima kasih sudah mau menjelaskan." Senyum itu lagi. Senyum yang entah kenapa membuat jantung Raka berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Hari-hari berikutnya, Alia datang lagi. Kadang sendirian, kadang bersama teman-teman kampusnya.
Tapi selalu, setiap kali ia datang, Raka merasa seperti ada semangat baru di antara debu dan keringat. Gadis itu tak segan menyapa para tukang, kadang ikut mengangkat batu bata kecil hanya untuk tahu rasanya bekerja di bawah terik matahari. "Mas Raka, kalau dindingnya ditambah kolom kecil di pojok sini, kira-kira kuat nggak?" tanya Alia suatu siang. Raka menatap ke arah yang ditunjuknya. "Kuat, Mbak. Asal tulangannya 12 mili dan dikasih angkur di tiap bata terakhir." Alia mengangguk lagi, lalu tersenyum. "Mas Raka tahu banyak juga ya?" "Belajar dari pengalaman, Mbak. Nggak sekolah tinggi, tapi sering salah, jadi hafal mana yang kuat, mana yang roboh," jawab Raka jujur sambil tertawa kecil. Alia ikut tertawa. Ada kesederhanaan di balik kata-kata Raka yang membuatnya kagum. Ia menyadari, ilmu di kampus kadang tak sebanding dengan pengetahuan lapangan dari orang-orang seperti Raka. Sejak saat itu, mereka sering berbicara. Kadang soal bangunan, kadang soal kehidupan. Raka bercerita tentang ibunya yang sakit di kampung, tentang mimpinya ingin punya usaha kecil agar tak selamanya jadi buruh. Alia bercerita tentang kesibukannya di kampus, tentang ayahnya yang keras tapi menyayangi, dan tentang impiannya membangun perumahan rakyat yang layak huni. Dua dunia yang berbeda itu perlahan menemukan persamaan kecil. Keinginan untuk membangun sesuatu, bukan hanya rumah, tapi juga masa depan. Namun, dunia tak selalu ramah pada yang berbeda. Suatu sore, ketika Alia sedang berbicara dengan Raka di pojok proyek, datang dua temannya dari kampus, Rani dan Vina. Mereka berdua berasal dari keluarga kaya, terbiasa hidup glamor, dan selalu memandang rendah orang-orang dari kelas bawah. "Alia, kamu ngapain sih ngobrol sama tukang? Nanti kulit kamu kena debu." "Loh?" ucap Rani dengan nada mencemooh. Alia menoleh, sedikit kesal. "Aku sedang tanya soal struktur bangunan. Ini bagian dari tugas." Vina tertawa kecil. "Ah, alibi. Dari jauh aja kelihatan, kamu itu kayak, tertarik ya sama mas tukang ini?" katanya sambil menatap Raka dari atas ke bawah dengan pandangan meremehkan. Raka menunduk, menahan malu. Tangannya yang kasar menggenggam ember semen semakin erat. Alia menarik napas panjang. "Kalian bisa bercanda di tempat lain? Aku datang ke sini bukan buat dandan, tapi belajar." Rani dan Vina saling pandang, lalu pergi sambil tertawa kecil. Raka menatap Alia ragu. "Mbak, maaf ya, saya bikin Mbak jadi bahan omongan." Alia menatapnya lembut. "Jangan minta maaf, Mas. Saya yang datang ke sini, saya yang belajar dari Mas. Kalau mereka nggak ngerti, biar saja." Kata-kata itu sederhana, tapi bagi Raka terasa seperti air di padang gersang. Untuk pertama kalinya, ada seseorang dari dunia atas yang tidak melihatnya dengan hinaan, tapi dengan rasa hormat. Hari berganti minggu. Hubungan mereka semakin dekat, meski tanpa sadar mulai menimbulkan bisik-bisik di antara pekerja proyek dan teman-teman kampus Alia. Raka mulai sering tersenyum tanpa sebab setiap kali mengingat wajah Alia. Ia tahu posisinya jauh, tapi hatinya tidak bisa membohongi perasaan kagum yang tumbuh. Suatu sore, setelah para tukang selesai bekerja, Raka duduk di bawah pohon sambil menatap langit jingga. Alia datang, membawa 2 gelas air mineral dingin. "Capek ya, Mas?" tanyanya sambil duduk di samping Raka. "Capek dikit, Mbak. Tapi senang. Soalnya kerjaan hari ini kelar sesuai target," jawabnya. Alia tersenyum, lalu menatap langit yang sama. "Saya suka warna langit sore kayak gini. Tenang, tapi juga menyedihkan." "Kenapa sedih, Mbak?" tanya Raka. "Karena sebentar lagi gelap," jawab Alia pelan. "Kadang saya mikir, semua yang indah itu cepat berlalu." Raka menunduk. "Iya, Mbak. Tapi setelah gelap, nanti ada pagi lagi." Alia menoleh. Senyum kecil terbit di bibirnya. Mas Raka selalu punya cara sederhana buat menenangkan orang. "Ya." Raka mengangkat bahu. "Hidup saya nggak punya banyak pilihan, Mbak. Kalau nggak tenangin diri, bisa gila karena beban." Mereka tertawa kecil bersama. Di antara debu, suara burung, dan angin sore,
Dua hati itu mulai berbicara tanpa kata. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, seseorang datang ke lokasi proyek. Seorang pria parubaya berpakaian rapi dengan jam tangan mahal dan wajah tegas. Semua pekerja langsung memberi hormat. Itu Pak Dimas Prameswari, ayah Alia, pemilik proyek sekaligus direktur utama perusahaan yang membiayai pembangunan kampus tersebut. Alia terkejut melihat ayahnya datang tanpa pemberitahuan. Ayah? Pak Dimas menatap sekeliling, matanya tajam menyapu area proyek. Hingga akhirnya berhenti di satu titik, ke arah Raka yang sedang menurunkan besi. Itu siapa? Tanya Pak Dimas datar. Alia menelan ludah. Itu Mas Raka, salah satu pekerja. Saya sering tanya soal teknis ke dia. Pak Dimas mengerutkan dahi. Kau sering bicara dengan pekerja lapangan seperti itu. Alia mencoba menjelaskan, tapi nada ayahnya semakin dingin. Alia, kau tahu siapa dirimu? Apa yang akan orang katakan kalau anak Dimas Prameswari terlihat akrab dengan tukang? Suasana mendadak beku. Para pekerja berhenti bekerja, hanya suara angin yang terdengar. Raka menunduk dalam-dalam, merasa bersalah. Ia berusaha menjauh, tapi Alia menahan tangannya. Ayah, Mas Raka orang baik. Dia banyak membantu saya belajar. Cukup, potong Pak Dimas keras. Kau pulang sekarang. Dan kau, ia menatap tajam ke arah Raka, jangan coba-coba mendekati putriku lagi. Raka hanya menunduk, menahan perasaan yang sulit dijelaskan. Antara malu, sedih, dan kecewa. Alia menatap ayahnya dengan air mata yang nyaris jatuh. Tanpa kata, Raka kembali bekerja, pura-pura sibuk meski hatinya seperti remuk di dalam. Alia menatapnya dari kejauhan, menahan air mata. Ia ingin bicara, tapi ayahnya menarik lengannya paksa menuju mobil. Mobil hitam itu perlahan meninggalkan proyek, meninggalkan debu tebal yang berputar di udara. Dan di tengah debu itu, berdiri Raka, diam, memandangi bayangan mobil yang kian menjauh. Sore itu, di antara suara mesin dan palu, Raka sadar satu hal. Hatinya telah jatuh kepada seseorang yang tak mungkin dimilikinya. Tapi entah mengapa, di dalam dadanya, ada suara kecil yang berbisik pelan. Kalau memang cinta ini takdir, tak ada jarak yang bisa memisahkan. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Suara langkah kaki ayah Alia, nada dinginnya, dan wajah Alia yang menunduk sedih terus berputar di kepalanya. Ia duduk di sudut kamar kontrakan sempit. Lampu redup berwarna kuning menyala remang, menatap dua foto yang tergantung di dinding. Ibunya yang tersenyum lembut, dan adiknya yang masih berseragam SD. Aku nggak pantas, Bu, bisiknya lirih. Aku cuma tukang. Dunia Alia terlalu tinggi buat aku gapai. Namun hatinya tak bisa berbohong. Setiap kali ia mencoba melupakan gadis itu, wajah Alia justru muncul lebih jelas di pikirannya. Tatapan matanya yang jujur, senyum kecilnya saat bicara, dan caranya menghormati orang kecil seperti dirinya, semua itu menancap terlalu dalam. Di luar, hujan mulai turun. Raka menutup matanya, membiarkan suara rintik itu menenangkan batinnya. Ia tahu, dunia ini tidak adil, tapi ia juga tahu, menyerah bukanlah sifatnya. Ia hanya bisa berharap, semoga suatu hari nanti, Tuhan memberinya kesempatan untuk membalas kebaikan hati gadis itu, meski bukan dengan cinta. Beberapa hari berlalu. Alia tidak muncul lagi di proyek. Para pekerja mulai bertanya-tanya, bahkan Mandor sempat menyinggung soal kabar bahwa anak bos besar sudah dilarang datang ke lokasi. Raka berusaha tidak peduli, tapi setiap kali melihat sudut tempat Alia biasa berdiri mencatat, dadanya terasa kosong. Sampai suatu sore, di tengah lembur pekerjaan, seorang sopir ojek online datang ke lokasi membawa sebuah kantong plastik bening. Mas Raka ada? Tanya sang sopir. Ya, saya? Jawab Raka bingung. Titipan, Mas? Katanya dari Mbak Alia. Raka membeku sejenak. Ia menerima bungkusan itu. Di dalamnya ada 2 botol air mineral, 1 roti isi, dan selembar kertas kecil bertuliskan tangan halus. Mas Raka, semoga sehat selalu.
Maaf ayah, saya waktu itu kasar. Saya dilarang ke proyek. Tapi saya masih ingin belajar dari Mas. Terima kasih sudah sabar menghadapi saya. Jaga diri baik-baik. Oh ya, Raka menatap tulisan itu lama. Tangannya bergetar. Senyum kecil akhirnya muncul di wajah lelahnya. Di tengah kerasnya dunia, satu pesan sederhana itu terasa seperti cahaya kecil yang hangat. Sementara itu, di rumah besar keluarga Prameswari, Alia duduk di kamar sambil memandangi hujan di luar jendela. Ayahnya baru saja pulang dari kantor, dan ibunya mencoba menenangkannya. Sudahlah, Alia, ayahmu bukan tidak percaya padamu. Dia hanya takut kamu terluka, ujar sang ibu lembut. Tapi kenapa ayah menilai orang dari status? Suara Alia serak. Mas Raka itu baik, jujur, dan punya harga diri. Dia nggak pernah minta apa-apa dari saya. Sang ibu terdiam, lalu menarik napas panjang. Kadang orang dewasa takut kehilangan kendali atas masa depan anaknya. Apalagi kamu satu-satunya anak perempuan. Tapi ini hidup saya, Bu. Alia menunduk, menatap jemarinya sendiri. Saya cuma ingin berteman dengan orang yang jujur. Dunia saya penuh kepura-puraan. Ibunya terdiam. Dalam hati kecilnya, ia tahu anaknya tidak salah. Tapi ia juga tahu, dunia keluarga mereka tidak mudah dimasuki siapapun, apalagi oleh seorang tukang bangunan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan sepi. Namun, takdir selalu punya cara untuk mempertemukan dua hati yang berani. Suatu siang, ketika Raka sedang mengangkut batu bata di area luar proyek, ia mendengar suara lembut yang familiar. Mas Raka? Raka menoleh spontan. Alia berdiri di sana, mengenakan topi lebar dan masker, berusaha menyamarkan diri. Mbak Alia, kok berani datang lagi? Saya nggak tahan cuma diam, jawabnya sambil tertawa kecil. Saya bilang ke ayah saya mau survei proyek lain. Tapi saya kangen suasana di sini. Raka hanya bisa menggeleng pelan. Mbak bisa kena marah, loh. Biar saja, Alia tersenyum. Saya cuma mau tanya sedikit soal proyek ini. Nggak lama kok. Mereka berjalan ke sisi bangunan yang sepi. Alia mencatat sesuatu di buku catatannya sambil sesekali berbicara dengan Raka. Tapi di balik semua alasan akademik itu, ada sesuatu yang lain, rindu. Rindu pada obrolan sederhana, pada kejujuran yang tak bisa ia temukan di dunia glamor miliknya. Mas Raka, kalau nanti bangunan ini selesai, Mas mau kerja di mana? Tanya Alia. Raka terdiam sejenak. Belum tahu, Mbak. Kalau ada proyek baru ya ikut lagi. Tapi kalau enggak, balik ke kampung bantu ibu. Alia menatapnya. Mas enggak pengen kuliah? Jadi mandor? Atau arsitek? Raka tersenyum pahit. Pengin, Mbak. Tapi kuliah butuh uang. Saya aja kadang makan harus hemat. Alia menunduk. Ada sesuatu yang menyesak di dadanya. Bagaimana mungkin seseorang sebaik ini harus hidup sesulit itu? Tanpa pikir panjang, Alia mengeluarkan sesuatu dari tas kecilnya. Sebuah buku tebal tentang konstruksi bangunan. Nih, Mas. Ambil aja. Buku ini bagus. Saya punya 2, katanya sambil tersenyum. Raka menatap buku itu ragu. Wah, nggak usah, Mbak. Ini pasti mahal. Nggak apa-apa. Anggap aja hadiah dari teman, jawab Alia. Kata teman itu membuat Raka diam beberapa detik sebelum akhirnya menerima. Makasih, Mbak Alia. Janji ya, dibaca sampai habis. Nanti saya tes, ujar Alia sambil tertawa. Raka ikut tertawa kecil, tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, ia akan menyimpan buku itu seumur hidup. Namun, kebersamaan mereka tak bisa terus berlangsung diam-diam. Suatu hari, salah satu rekan kerja Raka diam-diam memotret mereka sedang berbicara, lalu mengunggahnya ke media sosial dengan caption, "Tukang dan mahasiswi cantik, kisah cinta di tengah proyek." Postingan itu viral. Dalam waktu sehari, berita itu sampai ke telinga Pak Dimas. Malam itu, rumah besar keluarga Prameswari bergemuruh oleh suara marah. "Apa yang kau pikirkan, Alia? Bergaul dengan tukang bangunan?
bentak Pak Dimas sambil melempar koran ke meja. Alia menahan air mata. Ayah, itu cuma berita berlebihan. Saya cuma belajar dari Mas Raka. Cukup. Mulai besok kamu saya larang keluar rumah tanpa izin. Dan saya tidak mau dengar nama orang itu lagi, tegas ayahnya. Ibunya mencoba menenangkan. Dimas, tolong. Ida. Suara itu membelah keheningan. Alia berlari ke kamarnya, menutup pintu, lalu menangis diam-diam. Di luar sana, dunia menganggapnya gadis sempurna. Tapi di dalam, ia merasa seperti burung dalam sangkar emas. Keesokan harinya, Raka datang ke proyek seperti biasa. Tapi suasananya aneh. Beberapa pekerja menatapnya sambil berbisik-bisik. Saat istirahat siang, Mandor memanggilnya. Raka, maaf ya, bos besar minta kamu nggak usah kerja di sini lagi. Katanya proyek mau diganti tim baru. Raka menatap Mandor itu lama. Karena saya. Mandor menunduk. Saya nggak tahu pasti, tapi mungkin, iya. Raka menahan napas dalam-dalam. Ia tidak marah. Ia hanya merasa dunia kembali menegaskan kenyataan. Ia bukan siapa-siapa. Ia pulang dengan langkah gontai. Di tangannya, buku pemberian Alia masih ia genggam erat. Malam itu, di kamar sempit, ia menatap buku itu lama sebelum akhirnya berbisik lirih. Terima kasih, Mbak Alia. Saya nggak akan lupakan hari-hari itu. Di sisi lain, Alia terus mencoba menghubunginya. Ia mengirim pesan, tapi tak pernah dibalas. Ia menulis surat, tapi tak tahu kemana mengirimkannya. Sampai akhirnya, ia mendapat kabar dari salah satu tukang bahwa Raka sudah pulang ke kampung halamannya. Tanpa berpikir panjang, Alia mengambil keputusan besar. Ia menulis surat pendek untuk ibunya. Bu, jangan khawatir. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri. Aku akan pergi beberapa hari. Tolong jangan beritahu ayah dulu. Lalu ia pergi, menaiki bus kecil menuju Cianjur, membawa tas ransel, jaket, dan satu tujuan yang pasti, menemui Raka. Perjalanan panjang melewati perbukitan dan sawah membuat pikirannya tenang. Tapi saat bus berhenti di terminal kecil, Alia sempat ragu. Bagaimana kalau Raka marah? Bagaimana kalau ia menolak bertemu? Namun begitu ia melihat sebuah rumah papan sederhana di pinggir jalan, dengan suara palu dan kayu yang khas, ia tahu, itulah tempatnya. Raka sedang bekerja memperbaiki atap rumah tetangga. Ia menoleh karena mendengar suara langkah lembut di belakangnya. Mbak Alia? Alia tersenyum lemah. Mas Raka, aku datang. Raka turun dari tangga, matanya masih tak percaya. Ngapain Mbak kesini? Ini jauh loh dari kota. Saya cuma mau lihat Mas, jawab Alia jujur. Saya mau tahu kehidupan Mas seperti apa. Raka menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. Mbak, dunia kita beda. Saya udah dipecat. Ayah Mbak pasti marah besar. Alia menunduk. Saya tahu, tapi saya juga capek selalu disuruh tunduk pada perbedaan. Mas Raka, saya cuma pengen jujur. Saya kagum sama Mas, bukan karena kasihan, tapi karena Mas jujur dan kuat. Raka terdiam. Hatinya bergetar. Tapi ia juga takut. Mbak, saya nggak punya apa-apa, katanya lirih. Saya cuma punya niat dan kerja keras. Dunia Mbak terlalu tinggi buat saya. Alia tersenyum kecil, menatap langit yang mulai berubah oranye. Kalau cinta harus diukur dari tinggi rendahnya dunia, berarti Tuhan gak adil dong. Tapi saya percaya, Tuhan gak pernah salah mempertemukan dua orang. Raka memalingkan wajah, menahan emosi. Di dalam dadanya, ada sesuatu yang tak bisa ia tolak lagi. Rasa cinta yang tumbuh dari ketulusan. Dan di sore itu, di antara sawah yang berkilau oleh sinar matahari senja, dua hati yang berbeda dunia akhirnya berdiri berdampingan, tanpa gengsi, tanpa status, hanya dengan kejujuran. Tak ada janji, tak ada kata cinta. Tapi keduanya tahu, takdir baru sedang dimulai. Hujan turun deras membasahi desa kecil di pinggir Cianjur itu. Petir sesekali menyambar di kejauhan, memantulkan cahaya di atas atap rumah-rumah kayu.
Di tengah udara dingin itu, Raka duduk di depan tungku kecil sambil menjemur pakaian kerja. Di sebelahnya, Alia duduk bersila, mengenakan jaket tebal pinjaman, rambutnya sedikit basah, tapi senyumnya tetap hangat. Sudah 3 hari Alia tinggal di rumah Raka. Awalnya hanya ingin berkunjung, tapi setelah melihat kondisi rumahnya, atap bocor, dinding dari papan tua, dan ibunya yang sakit, Alia memilih tinggal beberapa hari untuk membantu. "Mas, biar saya aja yang masak," katanya suatu pagi, dengan celemek sederhana di pinggang. Raka yang sedang menimba air hampir menjatuhkan ember. "Mbak, nggak usah. Ini kerjaan kampung, nggak pantas Mbak yang kerjain." Alia tertawa kecil. "Mas Raka, saya ini bukan kaca yang mudah pecah. Saya juga bisa masak, kok." Raka hanya bisa menghela napas dan akhirnya mengalah. Ia tahu percuma melarang Alia, gadis itu keras kepala sekaligus tulus. Beberapa hari bersama membuat semuanya terasa alami. Alia membantu merawat ibu Raka, menyiapkan makanan, bahkan ikut menyiangi sayur di halaman. Meski berasal dari dunia berbeda, ia tidak pernah mengeluh sedikit pun. Dan Raka, semakin hari, hatinya semakin tak kuasa menahan perasaan yang tumbuh. Setiap kali melihat Alia tertawa dengan ibunya, setiap kali mendengar suaranya memanggil, "Mas Raka," dada Raka terasa hangat sekaligus takut. Ia sadar, semakin dekat mereka, semakin besar pula luka yang bisa muncul. Suatu sore, ketika hujan baru saja reda, Alia berdiri di depan rumah menatap pelangi yang muncul di langit. Raka menghampiri dari belakang, membawa 2 gelas teh hangat. "Cantik ya, Mbak?" "Banget," jawab Alia sambil tersenyum. Tapi cepat hilang. Raka ikut menatap pelangi itu. "Iya, kayak kebahagiaan, mungkin." Alia menoleh. "Mas Raka selalu ngomongnya dalam banget. Saya jadi pengen tahu, di kepala Mas itu isinya apa aja sih?" Raka tertawa pelan. "Isinya cuma harapan, Mbak. Harapan biar ibu sembuh, biar adik bisa lanjut sekolah, biar saya nggak harus nguli seumur hidup." Alia menatapnya serius. "Mas, saya bisa bantu." "Loh?" Raka menggeleng cepat. "Jangan, Mbak. Saya nggak mau dibilang numpang hidup dari orang kaya." "Tapi ini bukan soal kaya atau miskin," jawab Alia lembut. "Ini soal niat baik." Raka menunduk. Ia tahu niat Alia tulus. Tapi dunia di luar sana tidak sesederhana itu. Beberapa hari kemudian, kabar keberadaan Alia akhirnya sampai ke telinga ayahnya. Pak Dimas marah besar. Ia mengerahkan orang untuk menjemput putrinya. Dan sore itu, ketika Raka baru pulang membawa bahan bangunan dari pasar, 3 mobil hitam berhenti di depan rumahnya. Pintu mobil terbuka, dan dari sana keluar Pak Dimas, wajahnya merah padam oleh amarah. Alia yang sedang menjemur pakaian langsung terpaku. "Alia?" Suara itu menggema keras. "Kau bikin malu keluarga." Raka spontan maju. "Pak, tolong jangan marah di luar dulu. Di sini banyak orang kampung yang lihat." "Diam kau," bentak Pak Dimas sambil menunjuk Raka. "Kau pikir aku nggak tahu niatmu? Kau pikir aku bodoh sampai membiarkan anakku dibawa lari oleh tukang kampung seperti kau?" Raka tertegun. Alia menahan air mata. "Ayah, jangan bilang begitu. Mas Raka nggak pernah." "Cukup." Pak Dimas menatap putrinya tajam. "Kau pulang sekarang. Dan kau," tatapannya kembali ke Raka, "mulai hari ini, jangan pernah mendekati anakku lagi. Kalau sampai ku dengar kau ganggu dia, aku pastikan kau nggak akan punya pekerjaan dimanapun." Kata-kata itu menghantam dada Raka seperti palu. Tapi yang lebih menyakitkan adalah melihat Alia ditarik paksa masuk ke mobil. Ia berteriak, "Mas Raka, maaf, maaf, ya." Lalu pintu mobil tertutup, meninggalkan Raka di bawah langit yang kembali mendung. Hujan turun lagi, deras, seperti ikut menangis bersama hatinya. Hari-hari berikutnya terasa seperti malam yang panjang. Raka kembali bekerja sendirian. Ia menolak setiap ajakan tetangga untuk membicarakan kejadian itu. Ia memilih diam, menahan semua rasa sakit di dada.
Tapi malam-malamnya selalu dihantui suara Alia, wajahnya, senyumnya, dan kata, "Maaf," yang terakhir kali ia dengar. Sampai suatu malam, Raka duduk di depan rumah menatap bintang, ibunya tiba-tiba berkata pelan, "Raka, kalau kamu sayang sama dia, kamu harus buktiin dengan kerja keras, bukan dengan sedih." Raka menoleh. "Tapi Bu, saya cuma tukang." Ibunya tersenyum, lembut tapi tegas. "Ayahmu dulu juga cuma tukang kayu. Tapi karena kerja keras, dia bisa nyekolahin kamu. Cinta itu nggak perlu kaya, Nak, tapi perlu keberanian." Kata-kata itu seperti cahaya baru. Raka menatap tangan kasarnya sendiri, lalu mengepalkannya kuat. "Saya janji, Bu. Saya bakal buktikan saya pantas." Beberapa bulan berlalu. Raka mulai membuka usaha kecil. Ia menerima pesanan renovasi rumah warga, bekerja dari pagi sampai malam. Namanya mulai dikenal karena hasil kerjanya rapi dan jujur. Setiap kali lelah, ia membuka buku pemberian Alia dan membaca ulang catatan kecil di dalamnya. Kalau bangunan kuat, karena fondasinya jujur. Begitu juga cinta. Kalimat itu seperti doa yang menjaga semangatnya tetap hidup. Di sisi lain, Alia menjalani hari-hari di kota dengan hati yang hampa. Ia dipaksa fokus pada skripsinya, dilarang keluar, bahkan teleponnya disita sementara. Tapi setiap kali menatap rancangan gedung di layar komputernya, wajah Raka selalu muncul di pikirannya. Ia rindu pada kesederhanaan, pada keringat yang jujur, pada dunia yang tidak menilai dari uang. Suatu malam, diam-diam ia membuka akun media sosial lama dan menemukan foto-foto proyek. Ia melihat satu foto lama, Raka sedang tertawa dengan helm di tangan. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Beberapa minggu kemudian, takdir kembali memainkan perannya. Universitas tempat Alia kuliah mengadakan lomba desain rumah murah ramah lingkungan. Alia ikut serta, dengan rancangan yang ia beri nama, Rumah Rakyat, dari tangan yang jujur. Konsepnya terinspirasi dari pengalaman hidupnya di kampung, tentang bagaimana sebuah rumah sederhana bisa menjadi tempat paling hangat di dunia. Desain itu menang. Alia diundang untuk mempresentasikan hasilnya di hadapan banyak orang, termasuk para pengusaha properti, dosen, dan media. Namun, di balik kemenangan itu, ada sesuatu yang lebih dalam. Ia menulis nama seseorang di bagian penghargaan desainnya. Terinspirasi oleh Raka, tukang bangunan yang mengajarkan saya arti kejujuran dan kerja keras. Nama itu membuat semua orang bertanya-tanya, termasuk ayahnya. Pak Dimas membaca nama itu di majalah kampus dan terdiam lama. Ia ingat wajah pemuda yang dulu ia hina. Tapi kali ini, rasa marahnya tak sebesar dulu. Mungkin karena dalam hati kecilnya, ia tahu, anaknya tak mungkin mencantumkan nama seseorang jika tidak berarti. Sementara itu di kampung, Raka mendengar kabar dari televisi warung. Presenter berita menyebut nama Alia Prameswari sebagai pemenang lomba nasional, dan menampilkan sedikit cuplikan pidatonya. Di layar, Alia berdiri anggun, memegang piala, dengan suara yang bergetar. "Kemenangan ini saya persembahkan untuk semua pekerja bangunan di Indonesia, terutama seseorang yang pernah bilang pada saya, bangunan kuat karena fondasinya jujur. Terima kasih, Mas Raka." Raka tertegun. Matanya panas, dadanya bergetar hebat. Ia menunduk, menutup wajah dengan tangan yang kotor oleh semen, menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Malam itu, hujan kembali turun. Raka duduk di beranda rumah, menatap air yang jatuh di tanah, sementara hatinya penuh rasa campur aduk, bangga, rindu, sedih, dan syukur. Ia sadar, meski jarak memisahkan, cinta mereka tidak benar-benar hilang, hanya diuji oleh waktu dan keadaan. Dan di tengah suara hujan, ia berbisik pada dirinya sendiri. "Suatu hari nanti, Mbak Alia, kalau Tuhan kasih kesempatan, saya bakal datang bukan sebagai tukang, tapi sebagai lelaki yang pantas berdiri di sampingmu." Waktu terus berjalan. Setahun berlalu sejak kejadian yang memisahkan Raka dan Alia. Bagi Raka, hari-hari terasa lebih panjang dari biasanya. Ia kini dikenal sebagai tukang bangunan muda yang ulet dan bisa dipercaya.
Beberapa proyek kecil di desa dan kota kecamatan mulai datang padanya. Ia tidak lagi sekadar buruh, tapi sudah memimpin tim kecil berisi 5 orang. Namun, di balik semua keberhasilan itu, ada satu hal yang tetap kosong, hatinya. Setiap kali melihat rumah selesai dibangun, ia selalu teringat wajah Alia. Senyum lembutnya, suara tawanya, bahkan aroma sabun di tangan gadis itu masih terpatri kuat dalam ingatan. Suatu sore, Raka baru saja selesai mengawasi pekerja yang sedang menyelesaikan renovasi rumah warga. Langit mulai gelap, angin lembab membawa aroma hujan. Ia menepuk-nepuk celananya yang kotor, lalu melangkah pulang dengan langkah berat. Saat ia hampir sampai di depan rumah, ada sebuah mobil putih berhenti di depan jalan tanah. Dari dalam mobil itu, keluar seseorang dengan payung ungu. Raka spontan tertegun. Langkahnya berhenti. Matanya tak berkedip. Gadis itu berdiri di bawah payung, rambutnya agak lebih panjang. Wajahnya sedikit lebih dewasa, tapi matanya tetap sama. Mata yang dulu membuat Raka berani bermimpi. "Alia," bisiknya tanpa sadar. Alia menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Mas Raka." Suara itu pecah, seperti menahan tangis yang terlalu lama disimpan. Raka masih tak bergerak. "Mbak, ngapain kesini? Kalau ayah Mbak tahu." "Ayah saya yang nyuruh saya datang," potong Alia lirih. Raka menatapnya tak percaya. "Maksudnya?" Alia menunduk. "Setelah ayah baca tulisan saya di kompetisi itu, dia mulai banyak berubah. Dia sadar, saya nggak mungkin bisa bahagia kalau jauh dari orang yang saya anggap tulus." Ia menatap Raka lagi, matanya berair. "Ayah bilang, kalau saya memang yakin sama pilihan saya, buktikan sendiri." Raka terdiam lama. Ia menatap wajah Alia, berusaha memastikan ini bukan mimpi. "Jadi, Mbak datang buat memulai dari awal," kata Alia lembut. "Bukan sebagai mahasiswi kaya yang kasihan sama tukang bangunan, tapi sebagai perempuan yang jatuh cinta pada laki-laki pekerja keras." Raka tak sanggup berkata-kata. Hujan mulai turun perlahan, dan Alia masih berdiri di sana, payungnya melindungi mereka berdua. Tanpa pikir panjang, Raka melangkah mendekat dan menggenggam tangan Alia. Untuk pertama kalinya, mereka tak peduli pada dunia di luar sana. Hari-hari berikutnya, Alia tinggal sementara di rumah neneknya yang tak jauh dari rumah Raka. Ia bilang pada ayahnya bahwa ia ingin membuat proyek sosial di desa, membangun rumah sederhana untuk warga tidak mampu. Ayahnya hanya berkata, "Buktikan kalau kamu bisa." Dan Alia membuktikannya. Ia menggandeng Raka untuk memimpin proyek itu. Bersama para warga, mereka mulai membangun satu demi satu rumah bambu yang direnovasi menjadi rumah bata sederhana. Tak ada kemewahan, tapi setiap dinding penuh makna kerja keras. Kadang mereka bertengkar kecil, tentang bahan bangunan, tentang desain jendela, tentang waktu istirahat yang sering Raka abaikan. Tapi setelahnya, mereka selalu tertawa. "Mas Raka ini keras kepala banget." "Ya, kalau nggak keras, rumahnya roboh, Mbak." Dan mereka pun tertawa di bawah matahari sore. Hubungan mereka tumbuh alami. Raka tak lagi merasa rendah diri, karena kini ia melihat bahwa cinta bukan soal siapa lebih tinggi atau rendah, tapi siapa yang mau berjuang berdampingan. Alia pun belajar banyak hal baru, cara mencampur semen, cara mengukur bata, dan cara menegakkan tiang yang benar. Tiap kali tangannya kotor, Raka selalu berkata sambil tersenyum, "Sekarang tangan Mbak udah seperti tukang beneran." Alia menjawab, "Berarti saya udah cocok jadi istrinya tukang dong." Raka hanya tersenyum malu, pura-pura sibuk, sementara para pekerja di belakang mereka bersorak menggoda. Namun kebahagiaan itu tak bertahan tanpa ujian. Suatu hari, saat pembangunan hampir selesai, salah satu investor lokal yang mengetahui proyek Alia datang menemui mereka. Namanya Pak Reza, pria berjas rapi, wajahnya dingin, dan pandangannya penuh perhitungan. "Saya dengar proyek ini belum ada pendanaan tambahan?" tanyanya pada Alia. "Iya, Pak. Kami masih pakai dana pribadi dan sumbangan warga," jawab Alia sopan. Pak Reza tersenyum kecil. "Kalau begitu, saya bisa bantu. Tapi
Ia menatap Alia dari atas ke bawah. Kita bahasnya berdua saja. Tak perlu ada tukang di sini. Raka yang berdiri di samping Alia mengepalkan tangan. Pak, kalau ini tentang proyek, saya bagian teknis. Nggak pantas Bapak ngomong seperti itu. Teknis? Ejak Reza. Kau ini cuma tukang yang numpang nama besar anak orang kaya. Warga sekitar yang mendengar langsung menatap tak enak. Alia maju selangkah. Pak Reza, cukup. Tanpa Mas Raka, proyek ini nggak akan jalan. Bapak boleh punya uang, tapi Mas Raka punya kerja nyata. Reza menatap sinis. Kau benar-benar bodoh, Alia. Buang waktu dengan orang miskin seperti dia. Dunia nyata itu bukan dongeng. Ujung kalimat itu membuat suasana hening. Raka hanya menunduk, menahan amarah yang bergetar di dadanya. Ia ingin membalas, tapi tahu bahwa marah tidak akan mengubah cara pandang orang seperti Reza. Alia menggenggam tangannya pelan, memberi isyarat agar ia tetap tenang. Beberapa hari kemudian, Alia mendapat kabar bahwa sponsor yang dijanjikan untuk proyek itu dibatalkan. Semuanya karena pengaruh Reza. Pekerjaan terpaksa berhenti sementara. Raka merasa bersalah. Ia tahu, tanpa dana, proyek itu akan gagal. Namun Alia tak menyerah. Ia menjual sebagian barang pribadinya, bahkan laptop kesayangannya, untuk membeli semen dan bahan bangunan. Mas Raka, katanya suatu malam, kalau kita menyerah, semua kerja keras ini percuma. Saya nggak mau gagal cuma karena orang lain ngeremehin kita. Raka menatapnya lama. Mbak, saya nggak tahu harus bilang apa. Tapi saya janji, saya bakal selesain rumah-rumah ini meski cuma pakai tenaga sendiri. Alia tersenyum. Nggak sendiri, Mas. Ada saya. 2 bulan kemudian, proyek itu akhirnya selesai. 5 rumah sederhana berdiri kokoh di pinggir desa, lengkap dengan halaman kecil dan sumur bersama. Warga berkumpul, menangis haru saat menerima kunci rumah baru mereka. Di tengah kerumunan, Alia berdiri di samping Raka. Wajah mereka dipenuhi debu, tapi mata mereka bersinar bahagia. Salah satu warga berkata sambil menepuk bahu Raka. Mas Raka, saya kira cinta orang beda dunia nggak mungkin. Tapi lihat sekarang, kalian buktiin sendiri. Semua orang bertepuk tangan. Alia menatap Raka, dan untuk pertama kalinya, ia berani berkata dengan lantang di depan semua orang. Mas Raka, saya sayang sama Mas. Di depan semua orang ini, saya mau bilang, saya nggak peduli berapa harga rumah, yang penting siapa yang mau membangun bersama saya. Suara gemuruh sorakan pun terdengar. Beberapa warga berteriak menggoda, nikah aja sekalian. Raka tersenyum malu, lalu menjawab, saya nggak punya cincin, Mbak. Tapi saya punya tangan yang siap kerja seumur hidup buat jaga kamu. Alia tersenyum, matanya berkaca. Itu lebih berharga dari emas. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada kabar yang menggetarkan. Ibu Raka yang sudah lama sakit mulai melemah. Suatu malam, ia memanggil Raka dan Alia ke kamarnya. Dengan suara lemah, ia berkata, Raka, ibu bahagia lihat kamu nggak sendirian lagi. Kalau ibu nggak sempat lihat kalian menikah, tolong jaga dia baik-baik, nak. Air mata Raka langsung jatuh. Ia menggenggam tangan ibunya erat. Ibu jangan ngomong gitu. Ibu harus sembuh. Kita masih banyak rencana. Ibu tersenyum. Raka, ibu bahagia lihat kamu nggak sendirian lagi. Kalau ibu nggak sempat lihat kalian menikah, tolong jaga dia baik-baik, nak. Air mata Raka langsung jatuh. Ia menggenggam tangan ibunya erat. Ibu jangan ngomong gitu. Ibu harus sembuh. Kita masih banyak rencana. Ibu tersenyum. Cinta sejati bukan cuma tentang 2 orang yang saling suka, tapi 2 orang yang saling menguatkan. Kalian sudah buktikan itu. Malam itu, hujan turun pelan. Dan keesokan paginya, ibunya Raka mengembuskan napas terakhir dengan senyum tenang di wajahnya. Hari pemakaman berlangsung sederhana tapi penuh doa. Alia berdiri di samping Raka, menahan tangis. Raka tidak banyak bicara,
hanya menatap tanah merah yang perlahan menutupi wajah orang yang paling ia cintai. Tapi di hatinya, ada bisikan lembut. "Sekarang, Ibu tenang, Bu. Saya udah nggak sendiri." Beberapa minggu kemudian, Alia pulang ke kota untuk mengurus beberapa hal, sementara Raka fokus menyelesaikan proyek terakhir. Tapi sebelum berangkat, Alia berjanji, "Kalau semua sudah beres, saya balik, Mas. Saya nggak mau pergi lama-lama." Raka hanya mengangguk. "Saya tunggu, Mbak. Kali ini sampai kapanpun." 3 bulan berlalu sejak Alia kembali ke kota. Musim hujan sudah berganti menjadi kemarau. Langit Cianjur berwarna biru cerah, dan di udara terasa aroma tanah kering yang menenangkan. Raka masih menjalani hari-harinya dengan kerja keras, tapi kini senyumnya lebih sering muncul. Ia menepati janjinya pada mendiang ibunya, untuk menjaga cinta yang sudah Tuhan kirimkan dengan sepenuh hati. Sejak Alia pergi, mereka berkomunikasi lewat surat dan sesekali telepon. Alia bercerita tentang rencana barunya. Ia ingin membuka yayasan arsitektur sosial, fokus membantu masyarakat kecil membangun rumah dengan biaya murah. "Semua inspirasinya dari kamu, Mas," tulisnya dalam salah satu surat. Raka hanya bisa tersenyum membaca itu. Ia tak pernah menyangka, kerja keras seorang tukang bisa mengubah arah hidup seseorang yang jauh di atasnya. Suatu sore, Raka baru pulang dari proyek perumahan di kecamatan sebelah. Tubuhnya lelah, tapi langkahnya ringan. Ia melewati warung Pak Darto, yang sedang menonton televisi. "Raka, nih, lihat berita. Anak arsitek terkenal itu lagi diwawancara." Raka menoleh, lalu melihat layar TV kecil di warung itu. Di sana, Alia tampil anggun dengan blazer putih. Ia sedang berbicara di depan wartawan. "Saya hanya ingin menunjukkan bahwa arsitektur bukan cuma tentang kemewahan, tapi tentang kemanusiaan. Dan saya belajar itu bukan dari kampus, tapi dari seorang tukang bangunan yang sangat saya hormati. Namanya Raka." Semua mata di warung menoleh pada Raka. Pak Darto tertawa sambil menepuk bahunya. "Nah, tuh, kamu terkenal sekarang, Kak." Raka menunduk malu, tapi di dalam dadanya, ada rasa hangat yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu, cinta mereka tidak lagi hanya milik dua hati, tapi sudah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Beberapa hari kemudian, Alia benar-benar kembali ke desa. Mobil putihnya berhenti di depan rumah Raka yang kini sudah diperbaiki. Dindingnya tembok, atapnya baru, dan di depan rumah tumbuh pohon mangga kecil. Raka yang sedang menjemur pakaian kaget bukan main saat melihatnya. "Mbak Alia." Alia turun dari mobil dengan senyum lebar. "Mas Raka, rumahnya udah bagus banget." Raka tertawa kecil. "Ya, dikit-dikit lah. Modalnya dari proyek kemarin." Lalu ia menatap Alia. "Tapi Mbak kelihatan makin sukses sekarang." Alia mendekat, menatapnya penuh makna. "Kesuksesan itu nggak ada artinya kalau saya nggak bisa berbagi sama orang yang saya cintai." Raka terdiam. Suara jangkrik dan hembusan angin membuat suasana sore itu terasa damai. Lalu Alia membuka tas kecilnya, mengeluarkan kotak kecil berwarna coklat. "Mas Raka," katanya lembut, "saya dulu janji mau balik bukan cuma buat proyek, tapi buat sesuatu yang lebih penting." Raka memandangnya bingung. "Apa, Mbak?" Alia membuka kotak itu. Di dalamnya, ada 2 cincin sederhana dari perak. Bukan emas, bukan berlian, tapi buatan tangan dari pengrajin desa. "Saya nggak mau nunggu lagi, Mas. Saya mau nikah sama Mas Raka." Raka membeku. Ia menatap Alia lama sekali, seolah tak yakin dengan apa yang baru ia dengar. "Mbak serius?" Suaranya bergetar. Alia mengangguk dengan senyum penuh air mata. "Saya serius. Saya udah minta restu ayah. Dan ayah setuju." Air mata Raka jatuh begitu saja. Ia menutup wajah dengan tangan, menahan haru yang meluap. Selama ini, ia hanya bermimpi bisa sekadar diterima, tapi kini, Tuhan memberinya lebih. Cinta yang diakui, restu yang diberikan, dan kesempatan untuk membuktikan diri. 2 bulan kemudian,
Desa kecil itu berubah jadi lautan kebahagiaan. Di halaman rumah Raka, tenda putih berdiri megah. Kursi-kursi berjajar rapi, hiasan bunga sederhana menghiasi panggung pelaminan. Para warga berkumpul sejak pagi, membawa nasi tumpeng, ayam goreng, dan kue-kue kampung. Semua orang antusias, karena pernikahan itu bukan pernikahan biasa, tapi simbol harapan bagi banyak orang. Lihat tuh, tukang bangunan bisa nikahin anak arsitek terkenal. Dunia udah berubah, kata seorang bapak sambil tertawa lebar. Raka berdiri di ruang tamu, mengenakan jas hitam sederhana. Tangannya gemetar, tapi wajahnya tenang. Ia menatap cermin, lalu menatap foto ibunya yang tergantung di dinding. "Ibu," bisiknya pelan, "hari ini saya beneran buktiin. Saya nggak cuma kerja keras buat bangun rumah, tapi juga buat bangun masa depan." Sementara di kamar sebelah, Alia sedang dirias. Gaun putih sederhana yang ia pakai tampak kontras dengan kulit sawo matangnya yang lembut. Teman-teman kuliahnya datang, tak percaya bahwa gadis kaya yang dulu kuliah di kota besar kini menikah di desa kecil dengan tukang bangunan. "Alia, kamu yakin?" tanya salah satu sahabatnya. Alia tersenyum lembut. "Yakin. Karena kebahagiaan itu bukan tempatnya, tapi dengan siapa kita jalaninya." Prosesi akad nikah berlangsung hikmat. Suara penghulu terdengar pelan namun tegas. Raka duduk di depan, wajahnya tegang, sementara tangan kirinya memegang erat tasbih peninggalan ibunya. "Raka bin Sarwan," ujar penghulu, "apakah saudara bersedia menikahi Alia Prameswari binti Dimas dengan mahar cincin perak dan seperangkat alat salat tunai?" Raka menarik napas panjang, lalu menjawab dengan suara mantap. "Saya terima nikahnya Alia Prameswari binti Dimas dengan mahar tersebut, tunai." Seruan, "Sah!" menggema di seluruh tenda. Tepuk tangan, air mata, dan senyum lebar memenuhi udara. Alia menunduk, menangis bahagia. Raka pun menitikkan air mata tanpa malu. Mereka akhirnya resmi menjadi suami istri. Usai akad, acara resepsi berlangsung meriah. Warga berdansa dengan musik dangdut sederhana, anak-anak berlarian sambil tertawa. Raka dan Alia duduk di pelaminan, bergandengan tangan, menatap tamu-tamu yang datang memberi selamat. Pak Dimas datang dengan jas abu-abu, langkahnya pelan tapi mantap. Raka langsung berdiri, menunduk hormat. "Terima kasih, Pak, sudah datang." Pak Dimas menatapnya lama. "Raka," katanya pelan, "dulu saya salah menilai kamu. Saya kira kamu cuma anak kampung yang mau numpang hidup. Tapi ternyata, kamu yang ngajarin saya arti harga diri." Raka menunduk, matanya berair. "Saya cuma berusaha jujur, Pak. Saya cinta Alia, bukan karena siapa dia, tapi karena hatinya." Pak Dimas menepuk bahunya. "Jaga dia baik-baik, Nak. Sekarang dia tanggung jawabmu." "Insya Allah, Pak. Saya janji." Menjelang senja, setelah tamu-tamu mulai pulang, Raka dan Alia berdiri di tepi sawah belakang rumah. Langit berwarna jingga keemasan. Angin lembut berhembus, membawa aroma tanah yang baru disiram air. Alia menggenggam tangan Raka. "Mas tahu nggak?" katanya pelan. "Dulu saya pikir cinta itu tentang perasaan. Tapi ternyata, cinta itu tentang bertahan, berjuang, dan saling percaya." Raka menatapnya. "Saya juga dulu takut, Mbak. Takut nggak pantas. Tapi sekarang saya sadar, Tuhan nggak pernah salah pasang hati." Mereka saling menatap, lalu berpelukan di bawah langit senja. Tidak ada kata yang cukup menggambarkan keindahan momen itu, hanya dua jiwa yang akhirnya dipertemukan kembali, setelah melalui hujan, luka, dan waktu panjang. Beberapa tahun kemudian, Raka dan Alia hidup sederhana tapi bahagia. Mereka membuka bengkel bangunan kecil di desa yang kini tumbuh pesat. Alia mengajar anak-anak desa menggambar dan merancang bangunan, sementara Raka mengajarkan tukang muda tentang cara kerja yang jujur dan efisien. Di depan rumah mereka berdiri papan kayu bertuliskan, "Rumah Kerja Rakalia. Bangun dengan hati, berdiri karena cinta." Di bawah papan itu, Raka mengecat pagar sambil sesekali menatap Alia yang menggendong bayi kecil mereka.
"Mas," kata Alia sambil tersenyum. "Lihat nih, anak kita udah bisa senyum." Raka tertawa, menatap bayi itu penuh cinta. Kayak ibunya, senyumnya yang bikin saya kuat. Dan di bawah langit biru Cianjur, kisah mereka menjadi legenda kecil di desa itu. Tentang seorang tukang bangunan yang menikahi mahasiswi kaya. Tentang cinta yang tak diukur dari harta, tapi dari ketulusan hati. Tentang dua dunia yang akhirnya menyatu, bukan karena tak ada perbedaan, tapi karena keduanya memilih untuk tetap saling percaya. Tamat.